Kemarin kita sudah belajar tentang apa namanya daerah integral ya. Yang dimaksud daerah integral itu adalah syarat untuk menjadi daerah integral itu yang pertama adalah dia harus ring komutatif, yang kedua dia harus memiliki elemen satuan, gitu ya. Dan yang ketiga bahwa ring tersebut tidak memiliki pembagi nol. Jadi ya kemarin juga sudah kita buktikan bagaimana apa namanya hukum cancel itu hanya berlaku pada ring yang berupa daerah integral, gitu ya. Jadi kalau tidak daerah integral kita mesti berhati-hati untuk menggunakan hukum cancel ya. Beberapa contoh juga sudah dipelajari. Kali ini kita akan menambah pengetahuan kita tentang unit, gitu ya namanya. Kita apa namanya sudah mengenal sebelumnya, gitu ya, bahwa dalam sebuah ring itu kita ada ring yang memiliki elemen satuan, gitu ya. Elemen-elemen satuan di dalam ring itu kita bisa identifikasi ya. Misalnya bilangan bulat, berarti elemen satuannya adalah satu, gitu ya. Terus apa namanya bilangan real, bilangan kompleks, bilangan rasional, gitu ya. Elemen satuannya juga satu. Elemen satuan itu adalah elemen apa namanya identitas perkalian, gitu ya. Identitas perkalian disebut dengan elemen satuan. Nah, hari ini mungkin kita akan ada kaitannya dengan materi hari ini yaitu tentang unit, gitu ya. Uh, Materi tentang unit itu kita ke definisi, ya. Misalkan D suatu daerah integral, ya, dan U elemen D, gitu ya, dan U mempunyai inverse perkalian di dalam D, maka U disebut unit, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan jadi kalau kita punya unsur di dalam D dan ternyata unsur tersebut memiliki inverse perkalian, ya, inverse-nya inverse perkalian ya, memiliki inverse perkalian di dalam D, maka U tersebut disebut unit di dalam dari D, ya. Apa yang dimaksud dengan inverse perkalian, ya? Inverse perkalian itu ya kita tahu definisinya ya, bahwa misalkan untuk setiap misal ya U elemen D, ya, untuk setiap U elemen D maka terdapat U inverse juga elemen D, gitu ya. Terdapat inverse elemen D sedemikian sehingga, ya, sedemikian sehingga U kali U inverse sama dengan U inverse kali U, jadi ya itu sama dengan elemen satuan yaitu E, ya. Itu yang dimaksud dengan inverse perkalian, gitu ya. Nah, untuk inverse perkalian itu tentunya kita mensyaratkan U-nya itu bukan elemen nol ya, ya, bahwa U-nya itu bukan elemen nol karena elemen nol itu nanti tidak punya inverse, ya, seperti itu. Nah, untuk setiap U elemen D terdapat U inverse elemen D sedemikian sehingga U dikali U inverse itu sama dengan U inverse kali U sama dengan elemen identitas perkalian, ya. Nah, kita ke contoh. Contoh yang pertama, ya. Pada himpunan bilangan bulat Z, maka unitnya itu adalah satu dan min satu. Kenapa? Pada himpunan bilangan bulat Z, unitnya adalah hanya satu dan min satu. Karena pada bilangan bulat yang memiliki inverse perkalian itu hanya satu dan min satu, ya. Jadi yang lainnya tidak punya inverse perkalian, ya. Contoh, 2. 2 kali berapa? Sama dengan 1. 2 kali 1/2. Dan 1/2 itu adalah bukan elemen bilangan bulat. Nah, sehingga 2 itu tidak memiliki inverse perkalian, ya.
atau tidak memiliki inverse perkalian. Setiap elemen yaitu selain satu dan min satu tidak memiliki inverse perkalian pada bilangan bulat. Sehingga yang hanya memiliki inverse pada bilangan bulat itu adalah hanya satu dan min satu. Karena satu dikali satu sama dengan satu. Gitu ya. Inverse dari satu adalah satu. Min satu kali min satu sama dengan satu. Berarti inverse dari min satu adalah min satu. Gitu ya. Jadi mereka yang hanya memiliki inverse pada bilangan bulat adalah hanya satu dan min satu. Nah, yang kedua, semua unsur tak nol pada bilangan rasional, real dan kompleks adalah unit. Gitu ya. Jadi, kalau kita punya bilangan rasional itu bentuknya itu gimana? Sama dengan bentuknya adalah A per B, di mana A dan B elemen bilangan bulat dan B itu bukan nol ya. Nah, maka dia disebut dengan bilangan rasional. Dikatakan bahwa pada bilangan rasional itu selain unsur nol, maka dia memiliki inverse atau semua bilangan rasional itu adalah unit. Ya, kenapa? Kita ambil contoh 2/3. 2/3 unit bukan? Unit. Kenapa? Karena 2/3 punya inverse. Inverse-nya apa? Inverse-nya 3/2 sama dengan 1. Gitu ya. Maka inverse 2/3 itu adalah 3/2 dan inverse 3/2 itu adalah 2/3. Ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita ambil sebarang bilangan rasional, kita akan selalu bisa menemukan inverse-nya. Begitupun pada bilangan real dan begitupun pada bilangan kompleks. Gitu ya. Semuanya adalah unit. Gitu ya, seperti itu. Nah, kecuali nol, karena nol kali berapa? Sama dengan satu. Gitu ya, tidak ada ya. Maka nol itu apa namanya dikecualikan. Gitu ya, dikecualikan. Nah, yang ketiga, pada matriks 2 kali 2 unitnya adalah matriks tak singular. Gitu ya. Jadi pada matriks 2 kali 2 unitnya adalah matriks tak singular. Kenapa pada matriks 2 kali 2 adalah unitnya adalah matriks tak singular? Apa yang dimaksud dengan matriks tak singular? Ya, misalkan kita punya contoh S, ya. S itu adalah matriks A, B, C, D. Karena ini adalah matriks tak singular, berarti matriks ini memiliki determinan AD min BC tidak sama dengan 0. Ya. Dengan A, B, C, D-nya elemen bilangan real. Ya. Nah, matriks tak singular itu pada matriks 2 kali 2 maka unitnya adalah matriks tak singular. Jadi, oh ya, maaf. Maaf. Ini saya ulangi lagi ya. Ini matriks 2 kali 2 ya. Matriks 2 kali 2 itu, misalnya matriks 2 kali 2 itu bentuknya adalah ABCD dengan ABCD elemen bilangan real. Nah, unitnya apa? Yang menjadi unit pada matriks 2 kali 2 adalah matriks tak singular. Jadi, matriks tak singular itu adalah matriks yang determinannya itu sama dengan AD min BC tidak sama dengan 0. Jadi hanya matriks yang bisa dicari inverse-nya. Matriks yang bisa dicari inverse-nya itu matriks yang kayak gimana? Matriks yang tak singular atau matriks yang kita bisa temukan inverse-nya. Ya, matriks yang kita bisa temukan inverse-nya. Sehingga matriks 2 kali 2 itu unitnya adalah matriks tak
singular. Jadi kalau ditulis lagi, ini matriks 2 kali 2 berarti unitnya, gitu ya. Nah, berarti unitnya yang tadi ya, unitnya adalah misalnya U sama dengan nah, A, B, C, D, ya, dengan A, D, min B, C, tidak sama dengan, dan A, B, C, D, elemen bilangan real. Ya, di unitnya itu, yang menjadi unitnya. Nah, selanjutnya, daerah bilangan Gauss, ZI, kita punya apa namanya bilangan bulat Gauss ZI, memiliki 4 buah unit, yaitu 1, min 1, I, dan min I. Gitu ya. Berbeda dengan bilangan kompleks, gitu ya. Kalau bilangan bulat Gauss itu adalah, kalau bilangan kompleks kan A plus BI, dengan A sama B-nya elemen bilangan real. Sedangkan kalau ZI, maka A dan B-nya itu elemen Z. Gitu ya. Otomatis, gitu ya, bahwa semua elemen di apa namanya di ZI selain 1, min 1, I dan min itu dia tidak akan punya inverse ya karena nanti hasilnya A dan B-nya itu bukan bilangan bulat ya nanti setelah ini kita akan bahas satu persatu. Ada pertanyaan sampai situ ya? Ini tentang unit dan contoh-contohnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Enggak. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, kalau kita misalnya kan punya bilangan kompleks itu adalah A ditambah BI, gitu ya. A dan A dan B-nya elemen bilangan real ya, seperti itu. Nah, kira-kira apa unit pada bilangan kompleks? Unitnya bentuknya seperti apa? Ya, atau inverse dari A plus BI itu apa? Ya, jadi karena semuanya unit ya, maka inverse dari A plus B kita akan cari inverse dari A plus BI. Ya, A plus BI dikali C plus DI, katakanlah C plus DI itu adalah inverse dari A plus BI. Jadi misalkan A plus BI inverse itu sama dengan C plus DI. Ya, nah, maka A plus BI dikali C plus DI itu sama dengan apa? Sama dengan apa? AC I, min uh, BC. enggak, kalau dia inverse, kalau C plus DI itu inverse-nya apa? I I, elemen elemen satuan. Elemen satuan pada bilangan kompleks apa? Elemen satuan pada bilangan kompleks adalah 1 plus 0I. 1 ditambah 0I. Berarti kalau A plus BI, berarti dapatnya AC min BD, gitu ya, ditambah KD plus BC, ya, itu sama dengan 1 ditambah 0I. Tuh, tuh. AC min BD sama dengan apa? 1. 1. Tuh. AD plus BC sama dengan apa? 0I. 0. Gitu ya. Nah, AD plus BC sama dengan 0. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Berarti AD sama dengan apa? Min BC ya. Berarti D sama dengan apa? Min BC dibagi A. Ya, itu dari persamaan pertama. Terus kemudian, nah kita mau, kan ini masih ada C-nya ya. Kita mau cari D itu berapa. Ya. D itu dinyatakan dalam bentuk A per B.
Nah, berarti kita substitusi ya ke persamaan pertama. Berarti AC min. Ini persamaan ketiga. AC min BD sama dengan AC min B min BC per A kan? Nah, sama dengan apa? Ini AC min BD kan sama dengan 1 ya? Nah, sama dengan 1. Berarti AC plus B kuadrat C per A sama dengan 1. Lalu gimana lagi? Mana yang dikeluarkan? A. A. Masa dikeluarkan A? Yang satunya kan di bawah. A. kuadrat C. A. C. A. C-nya yang dikeluarkan ya. A ditambah B kuadrat plus per A. Kan ini. Nah, bisa ditulis seperti itu ya. Nah, sama dengan 1. Ini jadinya apa nih? Ini jadinya A kuadrat ditambah B kuadrat per A kali C. Sama dengan 1. Berarti C sama dengan apa? C sama dengan A A per A per kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Ya. Nah, karena yang akan kita cari inputnya itu adalah selain 0 ya. Selain 0. Maka di sini A plus BI itu bukan 0. Gitu ya. Kalau A plus BI bukan 0, artinya A dan B itu gimana? Artinya, kalau A tambah BI itu bukan 0, artinya? Artinya? Artinya apa? A ditambah BI bukan 0 artinya? C plus BI. A sama B-nya itu harus bilangan apa? Kalau A tambah BI bukan 0, berarti A dan B-nya itu harus gimana? Bilangan 0. A tambah BI. A-nya sama B-nya gimana? tidak boleh 0. A dan B-nya, A dan B tidak boleh 0 atau A atau B tidak boleh 0? A sama dengan 0 atau B sama dengan 0? A sama A dengan dan 0 atau B sama dengan 0? A tidak sama dengan 0 atau B tidak sama A dengan 0. tidak sama dengan 0 atau B yang tidak sama dengan 0 kan gitu ya? Kalau A tambah B tidak sama dengan 0, artinya salah satunya itu nggak sama dengan 0. Atau kedua-duanya. Ya, A-nya saja yang tidak sama dengan 0, atau B-nya saja tidak sama dengan 0, atau keduanya. Oke, sepakat? Sampai situ? Bisa? Oke, nah sekarang kalau jika A-nya tidak sama dengan 0, maka C ada nilainya nggak? Jadi bilangan real nggak? A tidak sama dengan 0, maka C elemen bilangan real ya? Memenuhi ya? Iya nggak? Kalau A-nya tidak sama dengan 0, berarti A per A kuadrat ditambah B kuadrat itu kan bilangan real. Oke? Ya. Terus yang kedua apa? Jika kebalikannya. Kan kalau A tidak sama dengan 0, selesai. Maka C-nya elemen R. Jika B tidak sama dengan 0. Oh, ke B. Kan dua kasus. Jika A sama dengan 0, Jika A sama dengan 0, maka B
maka mau tidak mau B-nya B yang tidak sama dengan dengan 0. Kalau B tidak sama dengan 0, maka C elemen R enggak? C elemen R enggak? Elemen bilangan real enggak? Iya. Ya. Berarti untuk dua kasus memenuhi. A tidak sama dengan 0 dan A sama dengan 0, bahwa C yang kita hitung ini adalah C ini adalah elemen bilangan real. Nah, sekarang kita juga akan mencari D. Ya. Karena D-nya itu diambil dari sini, D itu sama dengan min B A per A kuadrat ditambah B kuadrat kan dibagi A ya. Ya. Nah, dibagi A. Jadi sama dengan apa? Ini kan coret ya. Berarti min B per A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama untuk D juga. Jika A tidak sama dengan 0, maka D elemen bilangan real. Jika A sama dengan 0, maka B-nya yang tidak sama dengan 0. Sehingga C elemen bilangan real. Ya, untuk semua kasus memenuhi. Sehingga kita peroleh bahwa gitu ya, A plus BI inverse itu sama dengan C plus DI. Gitu ya. Jadi A plus BI inverse itu adalah C plus DI sama dengan C-nya adalah A per A kuadrat ditambah B kuadrat. D-nya adalah min B per A A kuadrat kuadrat plus B kuadrat I. Gitu ya. C-nya bilangan real, D-nya bilangan real, maka C plus DI adalah elemen bilangan, maka C plus DI adalah elemen bilangan kompleks. Gitu ya. Inverse-nya juga ada di bilangan kompleks. Berarti A plus BI dikali C plus DI sama dengan 1 plus 0I. Mereka saling inverse kan ya? A plus BI sama C plus DI. Oke. Nah, kita dapatkan inverse dari bilangan kompleks ya. Nah, tadi bilangan kompleks berarti kalau contoh, gitu ya, coba cari inverse dari 2 ditambah 3I. Inverse-nya apa? Inverse-nya apa? Inverse-nya apa? C itu tadi apa? A per A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 3. Berarti 2 2 kuadrat dibagi 2 kuadrat ditambah 3 2 kuadrat. kuadrat ditambah 3 kuadrat berapa? 11 ya. 11 dikurangi 3 per 11I. Kan gitu ya? Maka inverse dari 2 ditambah 3I sebagai bilangan kompleks, maka inverse-nya adalah 2 per 11 dikurangi 3 per 11I. Ibu, Ya. Yang bawahnya tuh A kuadrat ditambah B kuadrat kan, Bu? Iya, A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti bukan 11, Bu. Berapa tuh? 13. Oh, 13 ya. 13 ya. Nah, berarti 2 per 13 dikurangi 3 per 13. Nah, berarti inverse ya. Bisa dipahami sampai situ?
Insya Allah, Bu. Oke. Oke. Nah, sekarang Ibu ke ZI. ZI itu adalah A plus BI juga. Tapi A dan B-nya elemen Z. Gitu ya. A dan B-nya elemen Z. Maka, ya, maka kira-kira kalau Ibu punya 2 ditambah 3I elemen ZI, maka ada nggak inverse-nya? Maka inverse-nya apa? Maka inverse-nya adalah? Maka inverse-nya 2 ditambah 3I inverse sama dengan 2 per 13 dikurangi 3 per 13 I. Apakah elemen ZI? Elemen ZI bukan? Bukan. Kenapa? Kenapa? Karena Kenapa? bukan bilangan bulat. Apanya yang bukan bilangan bulat? Inverse ya, Bu. 2 per 13 bukan bilangan bulat. 3 per 13 bukan bilangan bulat. Sedangkan pada Z itu mensyaratkan A dan B-nya tuh harus bilangan bulat. Jadi, kalau kamu ditanya inverse dari bilangan kompleks, tentu kamu bisa jawab. Ada inverse-nya. Yaitu 2 per 13 dikurangi 3 per 13I. Tapi kalau kamu bicara pada bilangan bulat pada ZI, maka 2 plus 3I itu tidak punya inverse. Karena 2 per 13 min 3 per 13 itu bukan elemen ZI. Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Bu. Oke. Seperti kita berbicara, bilangan bulat itu adalah subhimpunan dari bilangan rasional, betul? Betul? Bilangan rasional juga subhimpunan dari bilangan real, betul? Betul. Bilangan real itu juga subhimpunan dari bilangan kompleks. Oke? Jadi, bilangan rasional itu sebenarnya dibentuk dari bilangan bulat, kan? Itu A per B, kan? A dan B-nya elemen bilangan bulat. Bilangan real dibentuk dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Jadi, semua bilangan bulat pasti bilangan rasional. Semua bilangan rasional pasti bilangan real. Dan semua bilangan real pasti bilangan kompleks. Karena bilangan kompleks itu A plus BI, A dan B-nya itu adalah bilangan real. Dan I-nya adalah imajiner. Ya, kalau kita berbicara 2 itu elemen bilangan bulat, 2 punya inverse nggak? 2 punya inverse nggak? Enggak punya. Tidak punya inverse. Tapi kalau kita bicara 2 sebagai elemen bilangan rasional, 2 punya inverse nggak? Punya. Punya. Karena 2 inverse itu adalah berapa? 1/2. 1/2. Oke, sampai situ ada ditanyakan dulu nggak? Bisa? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini kita bicara unit, gitu ya. Kita bicara unit pada suatu ring. Ya, ini nanti sangat berguna untuk kita bisa membentuk lagi suatu struktur aljabar dalam suatu sistem. Ya.
Oke, di skip dulu ya. Kalau tidak ada pertanyaan.